Kendaraan bermotor tengah menghadapi tantangan akibat melemahnya daya beli masyarakat. Beragam insentif diberikan kepada industri. Namun dilema baru menghadang geliat bisnis otomotif pada 2025. Lantaran pemerintah menetapkan PPN menjadi 12% serta pajak tambahan atau opsen sebesar 66%. Apa respon produsen mobil, khususnya kendaraan listrik? Pada awal 2025, selain PPN 12%, pemerintah memberlakukan pajak tambahan atau opsen sebesar 66% untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Langkah ini dikhawatirkan semakin memberatkan industri otomotif yang sudah mengalami pelambatan. Dalam Dialog Industri Otomotif Nasional DIMS 2025, Head of Public and Government Relations BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan mengatakan, BYD akan berupaya untuk menjaga harga jual mobilnya yang kompetitif di level terjangkau oleh ragam konsumen Indonesia. Strategi BYD adalah fokus untuk meningkatkan pengenalan terhadap mobil listrik dan pengenalan terhadap merek BYD di masyarakat Indonesia. BYD melihat penjualan mobil listriknya bisa meningkat signifikan pada tahun ini dibandingkan pencapaian 15.000 unit pada 6 bulan 2024. Di Januari ini juga kami melihat adanya gairah pembelian kendaraan EV yang juga cukup baik ya, cukup oke. Kami tetap pada strategi awal kami di mana kami memfokuskan kepada appearance dan kemampuan orang itu bisa melihat BYD itu selalu ada di kota-kota dan tempat-tempat lokasi yang terbaik. Tentunya itu. Kemudian tentunya produk yang sesuai. Kita menambah lagi line up yang baru yang sesuai dengan segmen market Indonesia supaya banyak orang yang makin punya banyak pilihan EV. Yang ketiga ya tentunya pricing. Ya pricing kita baru aja meluncing bahkan di segmen premium kita memberikan harga yang bisa dibilang hampir setengah dari kompetitor yang sama, yaitu di sisi premium namanya Denza D9 ya. Artinya strategi yang kami udah lakukan kita cukup puas karena hasilnya udah baik kemarin dan kita akan lanjutkan kembali ya di 2025 ini. Pengamat ekonomi Joshua Pardede mengamati aturan perpajakan akan membuat konsumen semakin berpikir panjang sebelum membeli mobil baru. Faktor harga masih mendominasi keputusan pasar di Indonesia. Pembeliannya pun masih mengandalkan cicilan dari perusahaan pembiayaan. Joshua menyebut data penjualan mobil LCGC menurun pada 2024, tetapi angka penjualan mobil bekas malah meningkat. Dengan semakin banyak pemain di industri kendaraan listrik, harga menjadi lebih kompetitif. Produsen dituntut semakin kreatif dalam memberikan beragam insentif atau gimmick kepada konsumen demi mendongkrak penjualan. Di sisi lain, menjadi tugas pemerintah mendorong kenaikan pendapatan masyarakat agar daya belinya kuat. Kalau tadi kita lihat dari berbagai komentar dari ATPM, ada beberapa ATPM pun juga yang cenderung tidak menaikkan harganya. Ya, artinya kalau kondisi tersebut terjadi, memang ada kondisi mungkin penjualan otomotif di 2025 ini cenderung mungkin bisa bertahan. Setidaknya tidak terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan penjualan otomotif di 2024. Tapi kami perkirakan masih akan tetap di bawah 900.000 penjualan otomotif tahun ini. Dan kalau kita lihat juga semuanya ini akan bergantung lagi bagaimana seberapa cepat akselerasi dari sisi daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat. Dan ini tentunya akan sangat dipengaruhi lagi oleh seberapa cepat juga efektif dari sisi program-program pemerintah ya untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat. BYD berkomitmen meningkatkan kenyamanan pengguna sekaligus membantu gairah penjualan kendaraan di Indonesia lebih dari 1 juta unit.